Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah kajian PLN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini membahas tentang menjadi muslimah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi untuk memberikan banyak manfaat buat orang lain itu tidak harus menunggu kita 100% jadi orang yang baik ya. Karena ya setan selalu ada gitu untuk menggoda kita, dan iman kita itu kadang naik kadang turun gitu ya, jadi kita paralel dan bisa jadi saling mendukung ya. Saat kita menjalankan perintah Allah dengan baik, perilaku kita itu sebetulnya sudah memberikan manfaat buat orang lain. Begitu juga kalau kita lanjutkan memberikan manfaat lebih dari perilaku baik kita, kita pun akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kita. Dan kita tahu bahwa mayoritas ya umumnya umat Islam ini Islam keturunan. Tuh. Apa yang dia lihat di lingkungannya itulah dia mendapat gambaran tentang nilai Islam. Ya. Ada yang menganggap bahwa Islam itu ya sholat, Islam itu ya ngaji, Islam itu ya sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Tetapi dia belum tahu bahwa Islam yang sesungguhnya itu adalah seluruh hidup kita ya, baik dalam pada saat kita ngaji maupun di luar kita saat kita tidak ngaji itu juga harus eh, mendapat ridho Allah ya dalam melakukannya, dalam sholat dan di luar sholat, dalam mendidik anak, dalam berbisnis, dalam bertingkah laku ya. Bahkan kita pernah bahas juga dalam mempercantik diri kita juga ada panduan-panduannya. Nah, bagi kita yang sudah memahami ini, tidak boleh cuek gitu ya. Bagaimana orang yang paham ini terus bertambah. Karena memang kunci kebahagiaan itu letaknya adalah dari ketaatan kita kepada Allah. Jadi semuanya itu saling saling menguatkan ya. Dia berdandan sesuai yang Allah ridhoi. Dia menggunakan harta sesuai yang Allah ridhoi. Dia berbisnis ya. Kita nggak kebayang orang yang berbisnis hal-hal yang Allah murkai ya. Pengen instan, dapat yang cepat, menipu ya, atau jalan pintas judi online, jadi pegawai pinjol ya, kemudian bisnis narkoba, menipu dalam bisnis kebutuhan sehari-hari misalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, hal yang mendasarnya itu sudah tercabut ya, nggak takut lagi sama Allah. Nah, makanya kenapa kita terus menghadiri taklimnya itu dalam rangka itu, karena memang godaan-godaan di luar itu jauh lebih banyak. Nah, memberikan manfaat kepada umat ini itu bukan hanya kewajibannya laki-laki ya, atau kewajibannya para dai-daiyah ya. Jumlah umat Islam yang 85% ya, itu tidak bisa didakwahi oleh orang yang lulusan syariah ya, lulusan agama atau dari Kemenak ya. Ini merupakan tanggung jawab setiap pribadi itu sesuai dengan kemampuannya. Maka di sini disebut orang bisa memberikan manfaat itu diawali dengan wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi dia memang sudah beres dulu hubungannya dengan Allah. Ba'duhum awliya'u ba'd ya. Mereka satu sama lain adalah saling menolong. Karena ada objek dakwah itu khusus sesama perempuan ya. Terutama dalam bab-bab fikih ya. Kan nggak mungkin kita nanya bab fikih dengan ustadz bapak-bapak. Begitu juga dalam pengelolaan yang sifatnya kolektif ya.
Nggak mungkin kita mau mengelola satu kegiatan keagamaan di kantor kita misalnya. Perempuan aja sendiri, laki-laki aja sendiri nggak bisa. Dia ba'duhum awliya'u ba'd ya. Dalam hal apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini dakwah maksudnya. Mendirikan sholat ya, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan dirahmati Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi landasannya itu kita memang sudah beres ya, taat sama Allah, sama Rasul, kemudian menunaikan zakat, ya mendirikan sholat. Maka ada keinginan secara fitrah, kita spontan ingin berbagi ya, apa yang kita rasakan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Nah ini yang dikatakan itu ya. Kemudian dalam hadis, ini yang masyhur ya sering kita dengar. Sebaik bagi manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita tidak dibenarkan hidup individualis. Sebab ketika kita tidak membuka diri kepada lingkungan kita dan kita tidak berbagi dalam banyak hal dan berkomunikasi segala macam, maka yang terjadi adalah eh, kita menjadi terisolir dengan masyarakat. Maka dimulai dari mana kita memberikan sebaik-baik manusia yang beri manfaat terhadap sesama, lingkungan keluarga kita gitu ya. Keluarga besar, lingkungan tempat kita bekerja nih yang paling lama. Jadi kita bagaimana bisa memberikan manfaat dari tugas utama ya. Selain itu memang kewajiban ya. Kita bagaimana tidak membebankan orang lain ya dengan perilaku-perilaku kita. Ya, menjalankan semua prosedur yang ada, dikasih tugas kita kerjakan. Nah, orang yang menugaskan pun dia punya amanah juga. Jangan sampai tugas yang dikerjakannya itu ikatannya hanya ikatan pekerjaan, bukan ikatan ukhuwah, bukan ikatan hati gitu ya. Maka yang terjadi hubungan yang antara atasan dengan bawahan atau sesama tim misalnya itu hubungan yang garing ya, nggak ada ikatan ukhuwah ya. Nah, dalam Islam itu soal orang lain meresponnya tidak berdasarkan hati dan ukhuwah, itu wilayah mereka. Tapi kalau kita itu pertama tetap profesional, disiplin ya, tetapi juga tidak boleh menafikan bahwa orang yang menjadi tim kita ini adalah yang membantu kerja-kerja kita. Jadi timbal balik gitu ya sebaik-baik manusia. Kemudian dalam eh, acara-acara ya itu ada namanya kepekaan gitu ya. Kan suka ada ya amal kerja bersama itu dengan urunan ya dalam dalam bawa makanan kah atau urunan mau takziah kah. Itu juga bagian sebetulnya kita memberikan manfaat. Kita nggak kebayang kalau ada orang 50 orang dalam grup kita gitu ya. Yang takziah cuma 5 orang. Maka koordinatornya bisa jadi tuh dia nambah-nambahin lagi gitu ya. Tetapi ketika semua urunan ya walaupun sedikit itu ada rasa kebahagiaan ya orang yang menjadi koordinator dan nanti dia bisa ngomong gitu ini dapat titipan dari teman-teman gitu ya. Itu juga bagian ya. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, tujuan dalam peran memberi manfaat terhadap sesama itu apa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah menghadirkan individu yang islami. Dan bahwa sungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan di luar Islam. Karena jalan-jalan lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Ya, dengan yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu agar kamu bertakwa.
Jadi teman-teman sekalian, ini paralel nih. Kita sedang berjuang memperbaiki, memiliki pribadi yang Islami menjadi lebih baik, lalu mengajak orang juga sama-sama memiliki pribadi yang Islami juga gitu. Paralel dia. Makanya nanti orang-orang yang kita dekati dengan doa, ya kita dekati dengan menjemput dia lah, mengingatkan dia. Mungkin sekali dua kali belum kerasa. Tapi suatu saat dia punya masalah, itu yang pasti yang diingat itu teman-teman yang soleh itu. Banyak hal ya, dari mulai kita mengadakan pengajiannya, dan tentu keberkahan yang pertama didapatkan perusahaan ya, ketika PLN membuka pengajian seperti ini, itu keberkahan pertama adalah kantor. Yang kedua, bisa jadi orang yang hadir di kajian ini terjadi apa? Allah turunkan hidayah, lalu terjadi perbaikan-perbaikan dirinya ya. Dan kita, ketika kita sudah bertemu nantinya dalam pekerjaan dan sama-sama ngaji, itu jauh lebih mudah untuk mendekatkan hati kita dengan hati teman kita itu. Pribadi yang Islami itu apa? Hubungan dengan Allah baik. Berarti bab yang kita coba perbaiki adalah urusan kita dengan sholat. Kayaknya kok sholat saya masih berantakan ya. Oh, kita ulang-ulang lagi. Oh, baca susunannya seperti ini. Sekarang kan udah banyak ya, bisa di chat GPT juga bisa ya. Selama selama sumber-sumbernya itu ada di internet ada gitu ya. Kita memperbaiki itu sholat kita. Kemudian tilawah kita ya. Itu alarm keimanan kita sudah manggil diri sendiri. Oh, saya harus perbaiki nih. Tahsin saya masih bermasalah. Yang menarik kalau kita sebagai seorang ibu atau kita sebagai seorang punya teman sahabat ya. Ketika kita sedang berjuang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, khususnya anak-anak kita, itu dia mendapat teladan gitu. Walaupun dia nggak lihat. Makanya ini kan sunatullah ya, kita sering lihat itu. Satu keluarga jadi bandar narkoba, satu keluarga korupsi. Bahkan yang lebih serem lagi, korupsinya itu bukan hanya menggunakan nomor rekening anak menantu, tapi juga nomor rekening pembantu, nomor rekening supir ya, untuk pencucian uang atau untuk korupsi. Kenapa? Karena sering berinteraksi di situ. Jadi kita ini adalah makhluk sosial yang mudah sekali meniru. Nah, kita juga begitu. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, suka atau tidak suka, itu akan tertular kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Hanya soal waktu. Nah, semuanya selalu kita lihat ya. Ibunya artis, anaknya ada yang ngikutin jejak artis. Ibunya korupsi, anaknya juga korupsi. Ibunya flexing, anaknya juga flexing dalam gaya hidup. Nah, kita tinggal dipilih mau kasih contoh apa gitu. Makanya suka ada omongan, itu mah nggak jauh beda dengan emaknya gitu bahasanya. Padahal bisa jadi ibunya itu nggak pernah nyuruh duduk, kamu ngikutin gaya hidup ibu yang konsumtif, dandanan ibu, segala macam. Nggak pernah ngomong. Sudah otomatis karena di anak-anak kita itu ada darah kita gitu ya. Nah, ini jadi perbaiki. Kemudian hubungan kita dalam dalam ngechat orang ya, dalam berkomunikasi, dalam berpakaian, dalam mengeluarkan keuangan. Itu betul-betul terus belajar bagaimana yang Allah ridhoi ya. Dan nanti akan tumbuh pada diri kita. Kalau kita dapat uang itu, gaji misalnya, yang pertama kali kita pikirin ada ngeluarin zakatnya. Lalu kita simpan lagi, wah ini saya alhamdulillah udah bisa ada kelebihan rizki. Saya mau sedekah, saya mau wakaf gitu ya. Jadi dan kalau dia punya hutang dia akan cicil hutang itu. Itu yang selalu dimunculkan ya. Bagaimana dia eh, tujuan kita memberikan manfaat terhadap sesama. Nah, yang kedua adalah keluarga Islami ya. Jadi nanti dia kayak ini, eh,
apa ya kalau kita lihat tuh mentransfer ya. Saya yakin banget ibu-ibu yang sudah dekat dengan Allah dan dia boleh dikatakan yang paling berkuasa kepada anak-anaknya, dia juga punya keinginan anak-anaknya untuk dekat dengan Allah. Dengan doanya ya dengan segala macam hal. Nah, ini ayatnya wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini surah 66 ayat 6 ya, At-Tahrim. Pelihara dirimu, diri kamu dan keluarga kamu dan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras. Kasarnya layanannya. Mereka tidak mendurhakai kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Jadi kita mulai tuh pelan-pelan ya. Kadang-kadang kan dapat hidayah kita nggak dari awal ya. Udah nikah dulu, udah punya anak dulu, nggak apa-apa. Lama-lama kita mulai, oh nih karena udah pada besar-besar, biar semuanya pada paham, kita ngadain aja deh pengajian keluarga gitu. Temanya yang ringan-ringan. Ya mungkin anak-anak ada yang datang dengan senang hati, ada yang terpaksa ya, nggak apa-apa. Itu yang kita lihat ya keluarga yang Islami. Kemudian dilihat ya ibunya pintar mengelola keuangan, kemudian tidak boros ya, kemudian selalu ada waktu untuk ibadah. Itu keteladanan yang berjalan tuh ya kita lihat. Kemudian setelah dari diri berlanjut ke keluarga, ke masyarakat ya lingkungan. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta dan simpati mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dan demam. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah merasakan ujian kesabaran, ya, sulitnya mencari rezeki, kemudian sulitnya menahan diri, ya, ada uang di tangan tidak digunakan untuk poya-poya, ya. Dan nanti fitrah dan keimanannya itu malah mengarahkan dia senang berbagi, ya, lebih peka gitu. Jadi selalu selalu membayangkan yang menarik lagi, dia sendiri tidak pernah memperhitungkan tenaga pikirannya, tapi orang lain yang membantu. Misalnya dalam satu acara, kan sebuah acara itu berjalan lancar, semuanya ambil bagian kan. Ada LO, narasumber, ada tanggung jawab konsumsi, ada perlengkapan, ada segala macam hal. Nah, memang mereka ikhlas. Tapi kan kita tahu mereka enggak apa bukan orang yang mampu. Berarti dia ketika menjalankan tugasnya pakai WA-nya, apa WiFi-nya atau paketnya dia ya. Dia naik Gojek ketika dia sedang ngerjain tugasnya itu, dia beli makan sendiri gitu. Walaupun itu kegiatannya kepalestinaan kah atau sosial kah. Nah, kita sebagai pimpinan atau koordinator kepanitiaan harus peka itu. Walaupun yang kita kasih nggak banyak dari sisa yang ada. Ini tipsnya buat dia 50.000, buat dia 100 ya. Malah dia sendiri sebagai koordinatornya nggak mikirin itu, tapi dia udah langsung mikirin ini acara berjalan juga selain memang takdir dari Allah, dia juga ikut terlibat. Kemudian juga memposisikan kerja orang itu jangan melampaui. Kadang-kadang kita ngelihat orang itu kerjanya gercep, kemudian enak ya, mauan aja, itu tidak boleh kemudian kita bebankan di luar dari tugasnya. Zolim kita. Apalagi kalau orang yang tipenya itu nggak bisa nolak. Nah, jadi kita harus ngukur gitu. Nah, nanti akan bom waktu tuh kalau dia udah nggak tahan, ya kelihatan nggak ikhlasnya akhirnya. Jadi ini juga bagian ya.
posisi kita jadi pemimpin sebagai anak buah ya, dimanapun berada dalam distribusi tugas, kalau bahasanya itu jangan ngebosi gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa memimpin itu sebetulnya orang yang lahir dari berbagai macam perjalanan hidup sebelum dia jadi pemimpin tentunya ya. Nah, ini langkah-langkah praktis sih, teman-teman sekalian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah apa nih? Supaya kita bisa memberikan manfaat buat orang lain nih. Kita tahu pahalanya besar banget tadi ya, sebaik-baik orang ya. Pertama adalah mempraktekkan ajaran Islam secara konsisten di lingkungan keluarga, tempat kerja atau sosial. Kejujuran dan amanah adalah bentuk dakwah yang paling mudah dilihat. Ini teman-teman tinggal tinggal meraktekin ya, atau mungkin udah meraktekin. Jadi sebetulnya sejak kita bangun tidur, kita bergerak ke kantor sampai balik ke rumah, itu kita sedang memperlihatkan dua hal. Sedang berdakwah dengan kebaikan atau berdakwah dengan keburukan. Nah, ya, kan ada tuh tipe-tipe orang ya kadang-kadang nggak ngelihat tempat gitu. WA nggak berhenti-berhenti lagi rapat WA ya. Kemudian jadi semuanya nggak fokus. Pergi bareng-bareng ya sama teman-teman. Dia sibuk dengan WA-nya gitu. Makanya di beberapa saya misalnya ya, kadang-kadang tuh sering kalau ada acara-acara rapat, udah sengaja kita sepakati handphone nggak dibawa, ditaruh di luar ya, taruh di luar ruangan ya, supaya fokus betulnya. Nah, begitu juga dalam apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa penampilan yang kita lakukan, kita perlihatkan, itu sangat terkait apakah ini berdasarkan perintah Allah ataukah hawa nafsu kita. Jadi apalagi kalau kita sebagai orang yang ditiru jelas-jelas sebagai tokoh ya. Mulai dari mana kita menjadi menawarkan dua hal, kebaikan atau keburukan dalam rumah. Jadi kalau ibunya bangun udah kesiangan, itu udah poin contoh. Oh nggak apa-apa, ibu aja subuhnya siang gitu. Kemudian lihat lagi ya gaya hidup ya, bentar-bentar karena banyak duit, GoFood sana, GoFood sini ya. Banyak yang apa yang mubazir itu juga jadi contoh langsung. Kemudian hidupnya nggak seindah, nggak seglowing wajahnya misalnya. Dapurnya berantakan, kamarnya berantakan, ya padahal itu cermin an-nazafatu minal iman. Itu juga bagian. Nah, kejujuran ya dan amanah gitu. Jadi kita harus betul-betul cross check ya. Nah, uang yang masuk sama kita, yang kita makan, yang kita dapetin, itu harus ada logikanya. Ini halal atau haram gitu. Ini benar-benar teladan ya. Nah, itu berarti kan ini kalau bahasa dalam Arabnya tuh dalam dakwah, dakwah bilhal ya, dengan tingkah laku kita sendiri. Nah, bisa jadi kalau kita mempraktekkan kebaikan-kebaikan ini, itulah keberkahan. Banyak orang doain kita. Banyak akhlak-akhlak kita itu menjadi objek pembicaraan di belakang kita. Apa ya kalau ngeliat ibu itu adem banget orangnya. Terus enak kalau diajak ngomong gitu kan. Jangan sebaliknya. Di belakang kita itu orang mencibirkan kita karena memang ada sebab. Mungkin kita berlebihan dalam penampilan, berlebihan dalam gaya hidup ya. Kemudian membeda-bedakan orang gitu ya. Kalau yang sejajar dia baik ngomongnya, tapi orang-orang yang di bawah dia mungkin ngegas kasar ya. Nah, ini yang selalu kita berdoa ya, jangan sampai
maksiat apa keburukan yang kita lakukan menjadi penyebab orang terus gibahi kita, ngerumpiin kita ya. Tapi kalau kita berada di jalan yang benar, orang ngerumpiin kita, itu kita udah terbebas, gak ada dosa. Malah sebaliknya, dosa kita diambil orang yang menceritakan ke kita, atau sebaliknya kalau dia sudah habis ininya eh, pahala kebaikannya, dosa kita diambil sama dia, atau kebaikan dia dikasih ke kita. Di akhirat kan begitu nanti. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi dia, makanya ada buku seorang ulama di Mesir itu, judulnya Menjadi Teladan Dimanapun. Nah, kita sedang berusaha nih teman-teman, bukan hanya teman-teman ya, saya juga sama. Berusaha kita menghadirkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, membangun madrasah keluarga. Jadi kalau kita mempraktekkan peran kita dalam keluarga, ya, baik kita yang sudah menikah atau kita yang masih tinggal dengan orang tua, bisa jadi sumber kebaikan itu datangnya dari kita sebagai anak yang belum menikah. Hmm. Yang pertama adalah menjadikan rumah sebagai masjid. Ya. Nah, itu kita ketika kita menciptakan itu, kita akan banyak memberikan manfaat ke banyak orang dalam rumah kita. Begitu juga saat orang datang. Apa maksudnya menjadikan rumah sebagai masjid? Filosofinya, yang namanya masjid itu tenang, bersih, ya. Kemudian ada masjid tertentu bau harum, ya. Nah, kemudian ada pergiliran. Kadang-kadang ada yang sebagai yang ceramah, ada yang ceramah. Itu fungsi istri, anak, suami, ya. Kadang-kadang butuh tausiah masing-masing. Bisa jadi anak gak langsung tausiah dengan ucapan, tapi dengan perilaku. Dia protes atas ketidakadilan orang tuanya kah, atas kemarahan orang tuanya kalau lagi bertengkar, itu banyak hal. Nah, rumah juga berfungsi sebagai sekolah, ya. Jadi, sekolah ini, teman-teman sekalian, itu adalah pendidikan tentang eh, agama, ya. Nah, kalau kita hitung masa balik anak itu 11 tahun, sejak dalam kandungan sampai 11 tahun, itu anak kita karantinakan dengan perintah, dengan yang Allah perintahkan. Latih dia sholat, latih dia sabar, latih dia ikhlas, latih dia berkata baik, ya. Sebab kalau dia sudah balik, itu artinya sudah jalan, udah dihisab. Dia ngomong kasar, dosa. Dia ninggalin sholat, dosa, ya, udah zanbun kabir. Nah, itu sekolah dalam makna pendidikan akhlak, ya, pendidikan ibadah, pendidikan mungkin mencintai perjuangan dakwah dan Palestina gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah rumah berfungsi sebagai rumah sakit. Berarti rumah sakit itu ada dua, ada rumah sakit yang menyembuhkan sakit fisik, ada rumah sakit yang menyembuhkan sakit jiwa. Jadi rumah kita harus pencegahan ya. Jadi usahakan anak kita, keluarga kita tuh nggak sakit-sakitan. Berarti harus dibuat pola hidup sehat ya. Hidup sehat, tidak sembarangan makan makanan yang akan merusak fisik ya. Nah, ada namanya pertolongan pertama ya. Jadi nggak sampai bengkak, dia sudah ada obatnya. Mungkin dengan pakai betadin kalau dia luka ya. Kita udah tahu mana rumah sakit yang kejangkau ekonomi kita. Kalau dia sakit apa-apa kita bawa ke situ. Atau ada sekarang yang Halodoc ya kalau nggak salah ya, online. Nah, ada yang namanya rumah sakit jiwa. Jadi anak-anak ini tidak boleh yang kita hamil selama 9 bulan, melahirkan, mengurusinya, jiwanya itu tidak boleh tersakiti. Dimulai dari mana? Di rumah.
nggak boleh banding-bandingin anak ya, nggak boleh mencela fisik anak, kemudian jangan sakiti dia dengan hardikan nada-nada tinggi gitu ya. Nah itu harus dijaga ya. Kalau kita sudah punya menjaga kesehatan fisik dan jiwa dalam rumah kita, maka kita akan jadi garda terdepan. Kalau orang luar dari rumah kita coba-coba menyakiti, menghina, membuli anak-anak kita, dimulai dari rumah. Jadi walaupun kita memantau dengan mata hati gitu ya, ibu tahu banget anaknya sedang galau, anaknya sedang melakukan maksiat, karena insting seorang ibu. Tapi kita harus menjaga di rumah gitu ya. Maka ini yang paling mahal kasih sayang ini. Kemudian rumah, nah ketika seorang ibu menjalankan ini, dia sudah memberikan manfaat terhadap keluarganya. Kemudian benteng ya, benteng itu kita tahu temannya siapa, sosial medianya seperti apa, kita mengantisipasi dan terus berdoa sama Allah karena ada wilayah yang bisa kita jangkau, ada wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Kita kita selalu berlindung anak-anak kita terbebas dari penyakit LGBT ya, dari narkoba, dari judi ya. Kita selalu berdoa. Makanya hubungan hati kita dengan anak itu harus betul-betul terjaga. Gak bisa kita hidup nafsi-nafsi gitu ya. Nah, yang terakhir itu rumah sebagai kompi. Jadi kita tidak mendikte anak-anak kita semau kita. Kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Enggak. Selama cita-citanya itu tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita berikan kebebasan. Tapi kita ingat, ini disesuaikan dengan surah Al-Anbiya ya, ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita diminta untuk menebar rahmat. Jadi anak kita misalnya dia ibu rumah tangga saja, tapi ibu rumah tangga yang menebar rahmat. Anak kita misalnya punya jabatan di kantor, tapi dia menebar rahmat di lingkungannya. Jadi sebagai kompi dimanapun berada, dia selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Sampai supir kita, pembantu kita, ya. Nanti suka ada omong kan yang kebalikannya misalnya. Heran tuh pembantu sama banget sama majikannya, judes banget gitu. Tapi ada yang sebaliknya yang kita sudah kondisiin pembantu-pembantu kita. Enak itu pembantunya. Udah si ibu orangnya baik. Ya kan memang udah terpapar dengan kebaikan kan demi kebaikan, terkondisi. Makanya tidak aneh kalau ada asisten yang eh, mencuri uang majikannya atau dia berkali-kali mengantar majikan yang laki-laki ganti-ganti perempuan, main perempuan, itu otomatis dia akan mempraktekkan juga karena interaksi yang terus-menerus. Jadi memang pilihannya coba bayangkan. Dia sendiri sudah ganti-ganti laki-laki, ganti-ganti perempuan udah berdosa ya. Mungkin dari satu zina ke zina yang lain. Lalu kejahatannya itu ditiru oleh supirnya. Berapa banyak kerugian yang harus ditanggung, bisa jadi bercerai, anaknya nggak keurus, dan segala macam hal dari ulah kita ya. Karena dia bekerja sama kita dan dia akhirnya meniru. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Nah ini ya, jadi dekat dulu dengan Allah, lalu anak-anak kita juga nanti pada masanya dia juga berdakwah dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling penting. Nah yang ketiga teman-teman sekalian, menteladani peran sosial sahabiah pada masa Nabi SAW.
Nah, ini tadi kan konteksnya diri keluarga. Nah, ini udah eh, potensi yang kita miliki. Khadijah radhiyallahu anha, pembisnis sukses yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kita mungkin belum sampai pada tingkat pembisnis, tapi minimal kita tidak punya hutang, pandai mengelola keuangan, gitu ya. Coba berapa banyak orang yang berapa banyak yang kita selamatin gara-gara kita hidup hemat. Ya satu, akan jadi contoh yang baik kalau kita punya anak, ibunya nggak hutang, nggak hobi ngutang gitu. Yang kedua, hidup kita tenang karena bab harta ini luar biasa ya godaannya. Tetapi kalau sampai pada tingkatan kita punya bisnis kecil-kecilan gitu ya, lalu kita butuh SDM orang lain, ah kita udah membantu orang tuh. Dia sudah dapat pekerjaan dari bisnis kita, walaupun baru dua orang atau satu orang. Terus sampai nanti ini. Nah, orang yang sudah mikirin bisnis atau keuangan, pertanda bahwa dia memang sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang kita kita lihat bahwa apa yang dia lakukan menjadi manfaat. Nah, kita mungkin bisnis belum bisa ya, tetapi kalau hidup hemat, tidak manipulatif, tidak narsis, itu bahagia sekali ya. Makanya penting banget kita eh, kita misalnya ke supermarket ya, itu kan banyak pilihan. Mana harganya yang mahal. Kalau kita belanja di supermarket udah nggak bisa ditawar. Ada loh pasar Depok kah, Kebayoran Lama lah kalau di sini ya. Nah itu. Makanya kadang-kadang walaupun di sosial media itu sebagai konten ya, terlepas benar atau salahnya, kadang-kadang itu juga jadi pembelajaran buat kita. Misalnya dia cerita 300 untuk seminggu ya, atau 100 untuk satu hari misalnya. Itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan kita. Kalau orang beli kopi, misalnya kopi instan lebih mahal, kenapa saya nggak bisa buat gitu. Tapi kita menjadi orang yang merdeka. Makanya kenapa kita kadang-kadang begini teman-teman sekalian. Ada orang-orang yang di bawah ya, dia nggak mikirin apa ya, passionnya nggak dia. Bajunya bisa jadi nggak digosok ya. Mukanya nggak ada krim malam, krim pagi gitu ya. Tetapi dia bisa makan 3 kali sehari, nggak punya hutang. Itu yang nikmat sekali ya. Dan dia dekat dengan Allah. Itu makanya kadang-kadang kita mesti mesti betul-betul dirasakan. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian adalah Aisyah radhiyallahu anha, pakar ilmu yang menjadi rujukan para sahabat. Jadi istri Nabi ini yang dia itu kalau tidak salah 2.500 hadis dikuasai. Iya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil apa teman-teman sekalian? Pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana kita memiliki, misalnya nih, saya dekat saya dekat dengan Bu Rashi nih. Bu Rashi itu ternyata dia orangnya sabar, orangnya disiplin dalam dalam mengatur keuangan. Saya selalu bersama sama dia. Lama-lama saya terpapar kebaikan itu pada diri saya. Nah, ini kalau sama Nabi, nggak istrinya, nggak pembantunya, itu terpapar semuanya hafal hadis. Dan perilakunya sama mendekati kepada Nabi. Nah, kita usahakan menjadi pribadi yang paling minimal. Kita tidak membuat orang gelisah adanya kita. Tapi yang kedua, bagaimana kebaikan yang tidak pernah kita merasakan itu sebagai kebaikan itu bisa tertular kepada orang yang dekat dengan kita.
Nah, ini juga Ummu Sulaim ya, berperan sebagai pendidik dan pejuang ya. Jadi yang terakhir mungkin bagian daripada kita ya. Menjadi bermanfaat tidak terbatas pada satu ranah saja, tetapi sesuai potensi yang dimiliki. Jadi semua kita punya potensi masing-masing dan hanya teman-teman yang tahu potensi apa yang bisa kita berikan gitu. Mengoptimalkan media sosial ya. Ini kan eranya digital ya kita lihat. Dengan membagikan konten edukatif ya, inspiratif dan islami, seorang muslimah bisa menjangkau ribuan orang. Bahkan dengan konten itu dia bisa menghasilkan banyak penghasilan kan, asal yang halal ya. Allah menyeru agar ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Media digital adalah ladang dakwah modern. Di dalam surah 3 ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ada tipe-tipe orang yang memang diberikan potensi untuk mengelola berdakwah melalui media, baik konten Islami, baik dalam bab berbagi ilmu tentang keuangan, manajemen keuangan, banyak hal. Selama orang itu terkoneksi dengan ketaatan sama Allah, coba bayangkan nih kelebihannya eh, era digital ya. Kita udah nggak buat konten lagi. Anggaplah selama kita jalan itu kita buat 50 konten. Konten itu kita sadar nggak ada hoaxnya. Benar-benar kalau orang dengerin itu bisa tersentuh. Suatu saat kita sakit, kita nggak bisa ngonten lagi. Itu diputer lagi sampai kita udah meninggal diputer terus. Sebanyak orang seluruh dunia yang menyaksikan tayangan kita itu sebanyak itulah pahala yang akan dia dapatkan. Bedanya era digital. Kayak sekarang misalnya teman-teman ini dimasukin ke sosial medianya PLN. Kita mau lihat itu putar lagi, lihat lagi orang akan selalu dia. Kalau dia mau ngisi acara atau latihan kultum dia akan searching itu ketemu lagi. Begitu juga tentang resep masakan ya. Ada orang yang nggak nipu-nipu, nggak ada segala macam dia kasih resep masakan itu. Lalu orang sekarang ini bisa masak segala macam hal kan seringnya ngeliat di YouTube. Dia nggak nyangka tuh bahwa dari hasil itu berapa banyak orang ngeluarin duit besar bisa masak seperti dia masak. Kalau dia sebagai seorang eh, dekat dengan Allah itu bagian juga pahala yang mengalir. Yang tidak boleh itu maksa-maksain diri ya. Konten yang nggak ada nilainya malah menjadi buat netizen negatif. Itu memang ada spesifik orang. Termasuk dakwah juga begitu. Kalau kita dakwah konten, misalnya kita lihat UAS atau Adi Hidayat ya kita lihat. Timnya banyak betul ya, karena memang membangunnya itu udah lama ya. Beliau sebagai tokoh yang sampai sekarang ini ya menyejukkan ya. Bayangin ketika dia menggalang donasi buat Palestina, dalam waktu sepekan terkumpul 30 miliar. Itu kekuatannya era digital. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang eh, ini saya lihat berapa yang hadir nih. 48 orangnya ini menjadi terus ya mengalir ya. Kita ajak lagi orang-orang akan mendengarkan apa yang kita siapkan materi-materi di PLN. Saya pikir ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini mungkin kedengaran suaranya cukup berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.